Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabat dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini telah hadir gurunda kita, Ustadz Budi Asari Hafizahullah, yang akan mengisi bincang-bincang kita pagi ini. Ustadz Budi Asari ini lahir di Tulung Agung, Jawa Timur, pada tanggal 17 April 1975, menikah dengan Ustazah Alfi Zulhidayati, dan Allah amanahkan mendidik 4 orang putra-putri. Di Indonesia sendiri, beliau dikenal sebagai pakar sejarah Islam dan pembina Yayasan Kutab Al-Fatih Pilar Peradaban. Benar ya Ustadz? Selama setahun, beliau merasakan kuliah di Lipia, Jakarta, kemudian beliau diterima di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, dan menjadi salah satu lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Adapun beberapa buku karya beliau yang merupakan serial parenting Nabawiyah dari tahun 2006 sampai 2019 diantaranya adalah Ketika Hidup Selalu Terasa Sial, Inspirasi dari Rumah Cahaya, Modul Kutab 1, Kemanakah Kulabukan Hati Ini, Remaja Antara Hijaz dan Amerika. Demikian. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas waktu yang diluangkan serta ilmu yang akan diberikan untuk Ummahat Pert pagi ini. Semoga Ustadz beserta keluarga dan umat muslim selalu diberikan keselamatan, kesehatan, limpahan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan yang akan kita kupas hari ini yaitu meliputi orang tua, di mana saat ini orang tua lebih banyak berkonsultasi kepada para psikolog dibandingkan dengan kembali kepada pendidikan berdasarkan Al-Quran. Kemudian mengenai anak sebagai investasi akhirat dan memiliki karakter yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Dan yang ketiga adalah masalah lingkungan, karena kita di sini berada di dalam lingkungan negara non-muslim yang bisa mempengaruhi anak sangat berpengaruh ya kepada pergaulan bebas atau masalah yang LGBT. Sebelum kita memasuki sesi bincang-bincang, mari kita dengarkan sedikit mukadimah dari Ustadz Budi Asari. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa sayyidina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, amma ba'd. Para ibu-ibu ummahat hafizakunallah di Perth, dan kabarnya ada yang dari kota lain juga, di Melbourne mungkin. Alhamdulillah di pagi hari di waktu Indonesia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas fasilitas yang Allah berikan pada kita, sehingga walau sangat jauh jaraknya tapi bisa berkomunikasi secara langsung dalam ruang-ruang kebaikan. Dan memang seperti inilah mestinya gambaran tentang pemanfaatan media yang tepat dan benar, yaitu ketika alat itu Allah siapkan digunakan untuk ketaatan dan kebaikan, persis seperti pisau. Seperti pisau yang kita punya itu bukan untuk menusuk orang, tetapi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dibimbing rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memukadimahi satu fondasi berpikir yang merupakan landasan yang harus kita miliki.
Islam itu bukan timur, bukan barat, bukan utara, bukan selatan, bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Australia, bukan manapun. Islam adalah Islam yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam itu maknanya lil alamin, alam itu maknanya alamin bukan hanya muslim, bahkan bukan hanya manusia. Karenanya konsep Islam ini itu akan memuliakan manusia secara umum, memuliakan bumi secara umum, tapi akan jauh lebih memuliakan dan merahmati orang-orang yang beriman di antara mereka. Sayangnya, konsep Islam ini pun itu bahkan tidak kita yakini dengan sepenuh hati atau tidak kita ketahui, karenanya kita tidak menjadikannya sebagai rujukan. Umpamanya dalam membina keluarga, dalam mendidik anak-anak, dalam hubungan suami istri, dalam tema komunikasi, itu tidak ada yang kita ngambil inspirasi dari Quran itu karena kita tidak dekat dengan Quran kita. Ya, dan itu akan masalah serius akhirnya. Kalau kita lepas dari wahyu, pasti kita akan cari pegangan lain. Nah, pegangan yang disediakan hari ini itu sebagiannya jauh dari wahyu, sebagiannya sengaja dijauhkan dari wahyu. Itu kemudian akhirnya semua menjadi masalah. Maka akhirnya kita kehilangan keindahan, kemudahan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu, Ibu rahmati Allah, itu ada pembahasan tentang al-haq, tentang kebenaran, tapi juga ada pembahasan tentang al-jamal, yaitu tentang keindahan. Ciri khas, salah satu ciri di dalam syariat Islam, termasuk didik anak, kalau pakai konsep Islam itu salah satu cirinya ciri Islam itu akan terbawa di semua konsepnya, termasuk konsep pendidikan keluarga. Bukankah salah satu konsep besar yang diusung oleh Islam, dan itu di nas, di teks tekstual dalam Quran, dalam hadis Nabi, adalah tentang tema kemudahan. Jadi konsepnya mesti konsep mudah. Nah, kemudahan itu mesti harus kita jumpai bahkan sampai pada tema mendidik anak. Tidak ada teori yang sulit, yang berbelit-belit, yang hanya bisa diterapkan oleh orang tertentu, ya kan, hanya orang pintar yang bisa. Nah, bukan itu. Karena konsep Islam ini, Quran itu dipahami oleh si Arab Badui dahulu ketika diturunkan, dan akan lebih dalam dipahami oleh ilmuannya. Artinya di level standarnya semua paham dan bisa menjelaskan, bisa menerapkan, bisa memahami, bisa menyampaikan ulang bahkan. Jadi kalau ada konsep yang bahkan susah dipahami, susah diterapkan, dan yang bisa hanya orang-orang tertentu, nah itu harus ditanyakan apakah itu bersumber dari wahyu. Ya, karena kalau dalam Islam semua mudah, bukan hanya orang yang ahli tafsir, ahli hadis, nah. Asal dia Muslim, dia bisa melakukan itu. Bahkan non Muslim saja bisa melakukan. Saya kasih contoh paling gampang. Bukankah konsep ekonomi syariah hari ini, ya kan? Itu yang unik. Ada hal yang unik. Salah satu yang rebutan di dunia internasional ingin menjadi ibu kota perbankan syariah adalah London, Inggris. Unik toh? Unik. Kenapa? Karena orang-orang non-Muslim pun paham bahwa ekonomi syariah itu secara konsep bisa dijalankan bahkan oleh non-Muslim. Walaupun tentu ada keterbatasan kalau yang menjalankan adalah non-Muslim. Karena Islam itu semua konsepnya, bahkan yang teknis sekali itu pasti harus disertakan di dalamnya keyakinan. Nah, kalau non-Muslim kan pasti keyakinannya tidak ada. Tapi teknisnya bisa dijalankan. Itu bukti luar biasanya syariat Islam bahwa dia rahmatan lil alamin. Maka mestinya kita ini bukan hanya berhenti ngurusi anak-anak kita sendiri. Bahkan besok-besok itu anak-anak Australia yang non-Muslim itu Anda yang ngurusi. Masalah di kita, posisi kita selalu posisi orang kalah. Jadi posisinya diserang terus. Jadi yang muncul kekhawatiran, aduh anak saya, aduh lingkungan Australia, aduh peraturan Australia, aduh ini. Karena yang posisinya posisi kalah. Kalau posisi kalah itu diserang habis, dihajar habis. Kita tidak pernah memposisikan diri sebagai pemenang. Kalau posisinya rahmatan lil alamin, gitu ya, Anda bisa menawarkan bahkan kepada tetangga, ya kan, yang keluarganya masalah, anak-anaknya masalah, dia mengeluhkan secara manusiawi, orang tua juga punya keinginan tentang anaknya yang baik kan, apapun agamanya, gitu. Anda bisa tawarkan kok, suruh ke saya deh, belajar sama saya, kenalan sama saya, kemudian Anda ajari tentang nilai-nilai kebaikan.
Itu. Masalahnya bukan itu yang kita miliki hari ini. Wong ngurus anak sendiri aja berantakan. Itu masalahnya. Dengan pasangan saja nggak jelas kita ini sebenarnya suami istri atau bukan. Nah gitu kan. Memang suami istri secara catatan di atas buku pernikahan. Gitu loh. Tetapi apakah hubungan kita betul sebagai suami istri? Itu dipertanyakan gitu. Dan akhirnya anak-anak itu banyak yang yatim sebelum waktunya. Bapak ibunya sih masih ada, tapi sudah rasanya yatim piatu tuh anak gitu ya. Karena nggak, memang ini orang tua atau bukan. Ya kan kalau gini, saya sering sampaikan, kalau orang tua itu membiayai, ya umpamanya membiayai hidup dan membiayai sekolah umpamanya, saya bilang kalau begitu itu nggak usah Anda sebagai orang tua, itu fungsi lembaga yatim pun bisa. Kasih ke saya tunjukkan lembaga yatim yang bisa membiayai anak Anda dari TK sampai S3. Saya tunjukkan. Kalau cuma itu tugas orang tua. Paham ya? Jadi bukan hanya itu. Kalau tugasnya adalah antar jemput, itu mas sewa taksi aja bulanan. Bisa, ya kan? Kalau apalagi yang lain ya. Jadi artinya bukan hanya itu fungsi orang tua. Nah, kalau fungsinya hanya itu, maka anak-anak itu memang tidak terbimbing oleh kita. Nah, faktornya adalah karena kita salah bertanya, makanya Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlu zikr. Lihat indahnya Quran, Ibu-ibu rahmati Allah. Ayat itu tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi. Tanyakan pada ahli ilmu. Nah. Quran nggak bilang itu. Fas'alu ahla dzikri. Tanyakan pada ahli zikir. Padahal dalam tafsirnya, makna zikir di situ adalah ilmu. Tapi kenapa Quran tidak langsung bicara ahli ilmu? Karena Quran ingin memberikan sebuah isyarat. Ada ilmu yang tidak jadi zikir. Nah, ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada ilmu yang tidak jadi zikir. Bahkan ada orang punya ilmu, dia lupa sama Allah. Zikir artinya kan ingat. Zikir itu artinya ingat. Zikrullah artinya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ada ilmuwan. Ada orang mengerti Quran, mengerti hadis, mengerti tafsir, mengerti berbagai macam ilmu manfaat yang lainnya. Ilmu umum dia mengerti. Tapi tidak mengantarkan dia pada ingat Allah. Pada Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah itu, yang punya sifat rasa takut pada Allah itu hanya para ilmuwan. Para ahli ilmu. Dan Quran mengatakan ulama. Ulama artinya ilmuwan apapun. Anda punya ilmu umum, ilmu apapun itu mestinya bisa mengantarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan tidak. Wong hari ini banyak ilmuwan malah jadi ateis kok. Malah tidak percaya Tuhan kok. Berarti kan ada yang salah sangat fatal di ilmu-ilmu hari ini. Jangankan begitu, yang punya ilmu agama saja, ilmunya bisa tidak berubah jadi zikir. Yang Allah inginkan, tempatmu bertanya adalah ahla zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak punya ilmu, tanyanya pada ahlu zikir. Dan ahlu zikir, karena pembahasan ilmu adalah ahli ilmu, tapi ahli ilmu yang yakhshallah. Ya, nah, untuk itulah makanya, karena salah tempat bertanya, maka kemudian salah pula jawabannya. Karena salah jawabannya ya akhirnya kita dibawa ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Padahal Islam bukan utara, bukan selatan, bukan timur, bukan barat. Akhirnya kita bingung, muter ya kan. Dicoba salah, dicoba nggak berhasil, ini gagal, ini sulit, ini berat. Kalau konsep Islam sudah saya sampaikan. Konsep Islam itu dikenali dengan konsep yang sederhana, konsepnya mudah, tidak berbelit-belit, tapi hasilnya dahsyat. Bahkan salah satu tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad itu sudah tercatat dalam Taurat dan Injil, yang itu tugasnya adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang tidak baik. Kemudian yang kelima, lihat nih. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan melepaskan ikatan belenggu-belenggu yang membelenggu dan mempersulit orang-orang umat sebelum kalian. Jadi konsep sebelum muslimin itu sulit, Bu. Sebelum Nabi Muhammad konsep itu sulit. Sulit. Zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Bani Israel, ibu-ibu pasti tahu kan kisah tentang orang-orang yang menyembah berhala patung anak sapi itu. Untuk taubat itu nggak bisa dengan hari ini. Kalau kita salah kan taubatnya apa? Menyesal, istighfar, kemudian minta ampun pada Allah, kemudian melakukan amal kebaikan, semoga yang baik bisa menghapus yang
yang jelek kan gitu. Selesai. Tapi zaman itu Bani Israel tidak bisa. Bahkan Quran mengatakan taubatlah kalian kepada Rob kalian waqtulu anfusakum dan bunuhlah diri-diri kalian. Lu suruh bunuh diri gitu. Artinya sulit konsep dulu itu. Nah, konsep Islam itu konsep yang mudah, tapi hasilnya jelas. Belajarlah sejarah Islam, kita akan tahu bahwa betapa peradaban itu tidak ada yang pernah bisa menandingi ketinggian peradaban Islam. Cek semua peradaban. Silahkan dan silahkan dicek bahwa peradaban yang betul-betul memuliakan manusia sebagaimana Allah memuliakan anak cucu Adam. Saya kira itu dari saya sebagai mukadimah. Kalau khairan Ustadz, di sini ada beberapa hal yang ingin dikonsultasikan Ustadz. Silakan. Satu adalah masalah orang tua. Di sini ada beberapa yang perbedaan pendapat suami istri, di mana pasangan ini merupakan mixed married, Ustadz. Jadi yang satu istrinya misalnya dari Indonesia atau yang suaminya dari sini. Tentu ada perbedaan dalam mendidik anak-anaknya. Yang satu berdasarkan pendidikan di sini, gaya Western, terus yang satunya lagi berdasarkan pendidikan gaya dari Indonesia. Terus lalu bagaimana juga orang tua itu biasanya kan banyak berkonsultasi ya Ustadz kepada psikolog, di mana pada saat ini kan kalau misalkan psikolog itu kan biasanya kan melarang orang tua ini menggunakan kata jangan atau tidak kepada anak. Sementara di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas kalau misalnya dibilang tidak boleh ya jangan gitu. Di dalam Al-Quran kan memang ada kata seperti itu gitu Ustaz. Kalau misalkan melarang ya benar-benar dilarang jangan gitu. Dan itu bertolak belakang sekali Ustaz dengan hal itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kemudian orang tua juga kalau misalnya, jadi ada beberapa ya Ustaz, kalau misalnya anak-anak tuh di sini misalnya saya punya privacy mam katanya. Jadi nggak boleh mami masuk ke kamar saya tanpa mengetuk pintu. Nah, sejauh mana itu privasinya, sementara anak yang dimasuk ini, kamarnya ini adalah anak perempuan. Yang masuk juga maminya, gitu. Tafadhol Ustaz, dijelaskan. Masya Allah. Iya, Bu. Ini luar biasa ya. Saya pertama kali menginjak Australia itu 2005. Ya, waktu itu ke beberapa tempat, diantaranya di Sydney. Dan teman-teman cerita waktu itu ke saya tentang kegundahan teman-teman Muslim yang tinggal di Australia atau negeri semisalnya. Dan itu pun saya dengar juga dari berbagai teman-teman yang tinggal di berbagai negara seperti Australia. Nah, ada begini, saya sampaikan ini sebagai landasan yang, jadi ini sebenarnya pembahasannya bukan apa yang diceritakan itu seperti pohon, tapi ini bagian rantingnya kering. Ada ranting yang kering. Mengatasi ranting yang kering itu harus kita atasi. Tapi kalau masalah utama tidak diatasi, itu ranting akan kering lagi suatu hari. Sekarang basah, hijau, nanti kering lagi. Ya kan? Karena yang kita hanya fokus mengatasi ranting itu. Padahal mungkin ada masalah di dahannya, mungkin ada masalah di akarnya. Itu lebih fatal lagi kalau masalah di akar. Ya. Nah, oke. Saya ingin memulai dari satu hadis Nabi. Ini kita suka lupa. Nanti saya mohon maaf, saya nitip ini karena ini umatnya Nabi Muhammad. Saya nanti kalau ketemu Nabi Muhammad kan saya ditanya juga ya kan. Ibu-ibu juga sama. Nah, saya ingin bisa menjawab bahwa saya sudah sampaikan ya Rasul. Karena saya tahu hadismu. Saya dulu sekolahnya jurusannya hadis. Ya kan? Jadi saya tahu hadismu dan saya harus sampaikan ini yang kadang-kadang yang saya nitip anak-anak ibu-ibu semuanya, saya nitip. Mohon jangan ada lagi hidup dalam dilema. Nggak ada tuh. Orang beriman tuh, ibu-ibu yang baik, nggak ada hidup dalam dilema. Orang beriman tuh dijalani dengan penuh keyakinan atau ditinggalkan dengan penuh keyakinan. Nah, ya. Dan itu hadis Nabi. Nabi ketika berpesan itu diriwayatkan oleh cucu Nabi yaitu Hasan radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Saya hafal dari Rasul, ini hadis dari kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tinggalkan apa yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Jadi orang beriman itu tidak ada hidup dalam dilema. Catat itu baik-baik. Ya, jadi nggak ada tuh anak kita nanti ya gimana saya begini, pengen begini tapi sebenarnya begini, itu nggak ada. Orang beriman jalani dengan penuh keyakinan, ya, atau tinggalkan dengan penuh keyakinan. Kalau tidak maka berhenti dulu. Ya Allah kasih saya petunjuk. Ya Allah saya mau istikharah. Ya Allah minta saya dipilihkan dengan ilmumu dan seterusnya. Ya. Nah, ada hadis Nabi yang kita suka lupa. Mungkin malah belum tahu sebagian. Tapi saya bacakan di sini ya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis beliau, kata beliau, ana bariun min kulli muslim yuqimu baina azhuril musyrikin. Gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya sebenarnya sudah ngasih peringatan. Nanti memang ada penjelasannya. Ana bariun, saya berlepas diri, kata Nabi. Kalau Nabi berlepas diri itu gak mudah gitu loh. Terus kita nanti mau kemana gitu. Di akhirat mau bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana. Ya kan, terus kita di dunia ini siapa? Ya, ana bariun min kulli muslim, kata Nabi, saya berlepas diri dari setiap muslim yuqimu baina azhuril musyrikin, yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Hadis sahih, hadis sahih. Hadis sahih. Ya Rob, saya sudah sampaikan hadis ini pada ibu-ibu semua. Oke. Saya kalau ibu-ibu baru mendengar kali ini, saya sampaikan hadis sahih. Saya dulu ngaji hadis ini, Bu, itu luar biasa. Itulah mengapa tinggal di lingkungan orang-orang kafir, itu tidak boleh oleh Nabi. Nabi tidak izinkan. Sampai bahasa Nabi, ana bari min kulli muslim. Saya berlepas diri. Saya nggak tanggung jawab, kata Nabi, dari setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik, di lingkungan orang-orang musyrik. Nah, karenanya para ulama dalam Islam dengan menggabungkan ayat dan hadis lain, mereka mengatakan hukum asalnya tinggal di negeri kafir tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, dia boleh ketika ada kepentingan yang betul-betul penting. Disebutkan di sana 1, 2, 3. Artinya hukum asalnya tidak bisa. Ini kita lupa. Kita dengan bangga-bangga hanya mengirimkan anak tanpa visi ke negeri-negeri kafir. Pikir ulang. Jangan nangis di kemudian hari. Saya, Bu, mohon maaf. Saya ditangisi banyak keluarga muslim di Indonesia gara-gara begitu. Maka saya sampaikan hari ini. Ya, itu satu tuh. Jadi harus disadari bahwa tinggal di negeri musyrik, tinggal di negeri non-muslim, itu pasti ada resikonya. Itu dulu. Supaya nanti hati kita juga agak ringan. Ya kan? Oke, ada resiko. Dengan resiko itu, maka kita tidak bisa santai. Kalau saya di Indonesia santai, alhamdulillah, Bu, azan terdengar tiap hari, masjid tiap 50 meter masjid. Ya kan? Dimanapun saya berhenti, saya bisa sholat. Dan Masya Allah, ibu-ibu semua tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Lingkungan apa sekelilingnya ucap Assalamualaikum. Kemanapun ketemu, dan tidak ada perilaku kemaksiatan telanjang di depan mata kita. Tidak seperti itu. Oke. Nah, jadi tidak tinggal di negeri kafir kecuali orang yang memang punya visi yang baik dan besar. Tidak hanya asal tinggal. Kalau asal tinggal risikonya gitu. Oke. Karenanya tidak bisa kita bersantai. Maka ilmunya ibu-ibu, ilmunya pasangan ibu-ibu, itu memang harus ilmunya tentang mendidik anak harus sangat baik. Bagaimana Islam mendidiknya. Tidak dengan yang lain. Dengan yang lain ya jebol, Bu. Pasti akan nggak kuat. Baik. Nah, maka dengan pertanyaan tadi. Sekarang kita masuk ke teknis. Itu udah teknis, itu ranting aja. Kalau masalah akar ini nggak selesai, ya kan, kita ilmunya nyantai, ya kan, berilmunya ya secukupnya, ngaji ya asal ada ceramah nggak dengerin. Saya itu di Indonesia saja yang negeri Muslim, pola begitu itu tidak cukup untuk mengawal generasi dengan era komunikasi dan medsos yang seperti hari ini. Apalagi di negeri non Muslim. Gitu. Mau sehebat apa sih kita letakkan anak di komunitas muslim, begitu keluar rumah juga pemandangan dia kan juga aneh-aneh saja. Gitu. Sekuat apa iman sudah ditanam di sana. Gitu ya. Oke. Makanya tadi saya sudah katakan harus dengan visi yang besar untuk tinggal di negeri seperti ini. Itu bukan kalimat saya, itu kalimat para ulama. Nah, setelah itu kemudian kita harus memahami bahwa dengan resiko sebesar itu, maka kita harus punya benteng, dan rumah tangga kita itu adalah rumah itu benteng terbaik yang kita punya.
Kalau ternyata kita justru diserang di dalam benteng kita, ya itu memang sudah kekalahan paling telak. Jadi kalau di rumah kita nih isi di dalamnya adalah serangan pada iman kita, nah ya sudah memang kita sudah kalah dari dalam. Padahal harusnya rumah itu benteng terakhir yang terkuat. Kalau di tempat lain tidak ada yang bisa membentengi kita, maka rumah adalah benteng yang paling terakhir yang kita miliki. Contoh tadi, umpamanya pembahasan tentang ada 2 poin yang saya tangkap. Satu, perbedaan pendapat antara suami dan istri. Nah, ini saya bingung menyelesaikannya. Kenapa? Ada satu pertanyaan saya yang mendasar. Pertama adalah yang pernikahan campuran itu, apakah pasangannya Muslim atau bukan? Kalau babnya hanya beda budaya, saya tidak khawatir. Kalau bab budaya, Bu, saya tidak. Kenapa? Ya, kenapa saya tidak khawatir kalau babnya budaya? Itu hanya masalah budaya. Kita punya titik pertemuan yang sangat krusial. Kita punya titik pertemuan kesepakatan tentang masalah agama. Tapi kalau perbedaannya adalah agama, ya sudah, agama beda, budaya berbeda, karakter berbeda, dan segala macam. Itulah risiko yang telah kita ambil. Ketika risiko telah kita ambil, kan semua keputusan dari risikonya. Ketika keputusan itu telah kita ambil, maka yuk ngajinya yang benar. Itu aja dulu deh. Ngaji dulu yang benar deh, beneran. Ngaji yang benar. Kalau pasangannya belum bisa juga ngaji seperti Anda, nah Anda punya tugas 2 kali lipat ngajinya. Ilmunya suami, ya kan, Anda juga yang harus pelajari. Kebayang kan beratnya? Belajar ilmu tentang istri aja berat. Ya kan? Sekarang harus ilmu istri Anda pelajari sebagai istri, ilmu sebagai ibu Anda pelajari sebagai ibu. Nah, ilmu suami pun Anda harus pelajari, ilmu bapak pun Anda harus pelajari. Kalau sudah kakek nenek lengkap sekalian, ilmu nenek ibu-ibu pelajari, ilmu kakek pun ibu-ibu pelajari. Berat memang, Bu. Tapi itu pilihan setelah kita ambil. Nah, untuk itu, saya cuma ingin katakan bahwa sudah yuk berpegangan kuat pada Allah, banyak sujud pada Allah, banyak minta sama Allah, banyak berdoa pada Allah, pasrahkan diri kita pada Allah, minta tolongnya sama Allah. Manusia ini diminta tolong ya nggak bisa bantu banyak, saya diminta tolong juga nggak bisa banyak bantu. Tapi kemudian buatlah Allah ridho supaya Allah ngasih apa yang kita minta. Membuat Allah ridho itu tidak ada amal-amal sunnah itu, Bu. Apapun itu, ibu tahajud, ibu puasa Senin Kemis, atau apapun amal sunnah, ibu duha, itu semua kalah dengan menuntut ilmu. Untuk ilmu. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ilmu itu lebih baik, menuntut ilmu itu lebih baik dari semua amal sunnah. Oke. Kenapa? Karena yang begini-begini ini memang kita baru rasakan. Orang bisa menjaga sholat duha luar biasa, tapi ilmu tidak cukup. Akhirnya berantakan juga hidupnya. Padahal sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, plus puasa Senin Kamis, plus puasa Daud. Luar biasa, iya. Tapi masalahnya yang wajib belum kunjung dipenuhi. Gitu ya. Jadi saya minta, udahlah ngaji dulu deh. Kalau gitu solusi ngaji dulu. Yang baik dikejar betul. Terus ngajinya yang berkurikulum, Bu, kayak kita sekolah. Kan kita dulu sekolah kurikulumnya jelas ya. Belajar ilmu matematika kelas 1 SD sama semester 1 kuliah kan beda. Kan nggak sama. Lagi kita ini ngaji sama dari tahun ke tahun, ya itu salah. Mesti harus jelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 2 gitu ya. Begitu. Ngajinya harus begitu. Baru nanti kita akan menemukan bimbingan Allah yang sesungguhnya. Ya, itu mudah-mudahan bisa menguatkan. Wah, kalau itu perlu waktu. Oh iya, malah ada yang singkat, kan nggak ada yang ringkas. Wong kita itu dulu nggak bisa begitu lahir nggak langsung lari kok. Lari kan serem malah ya kan. Anak kecil kalau lahir langsung lari kan malah yang lari orang tuanya kan. Iya, jadi semua perlu proses ya. Mudah-mudahan sudah diprosesi, mudah-mudahan sudah dilakukan dengan baik, sehingga nanti kita bisa terbimbing dengan baik. Itu kalau perbedaan terjadi. Dan kalau ada yang terjadi seperti itu, ya mohon diselamatkan saudaranya, dihibur, ya kan, diberikan bimbingan ilmu yang baik, karena saudara kita yang harus kita rangkul, kita peluk, kita kasihani, dan kita masukkan dalam lingkungan yang baik. Ini penting nih, lingkungan yang baik. Oke. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah umpamanya intervensi kamar anak, gitu ya, intervensi kamar anak. Nah ini kan juga pertanyaan yang jawabannya ada dalam Quran.
Gitu. Jawabannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yaitu nanti ibu-ibu, dan yang begini ibu-ibu, ini adab di dalam rumah dibahas banyak dalam surat An-Nur. Nah, nanti silakan dibuka surat An-Nur, ya kan? Di sana ada adab. Jadi minta izin itu, ada yang minta izin kalau masuk rumah orang. Itu ada minta izin. Itu harus. Ternyata di dalam rumah sendiri, rumah-rumah kita, anak-anak kita, ternyata ada adab izinnya juga. Jadi memang nggak sembarang, nggak main, oh anak-anak saya masuk kamar, nggak bisa begitu. Apalagi anak ke kamar orang tua. Itu di dalam surat An-Nur ada adabnya. Ya, anak yang belum balik, anak yang menjelang balik, dan anak yang balik. Nah, itu pembahasannya di surat An-Nur semua. Nanti silakan dibuka. Jadi intinya, apalagi anak kita sudah balik, dia benar bahwa mama tidak boleh masuk ke kamar saya tanpa seizin saya. Nah, itu ada benarnya. Terus gimana? Saya bingung kalau anak saya nanti ngapa-ngapain. Lah itulah masalah di kita tentang mendidik di usia kecil mereka. Itu. Karenanya kan akhirnya begini. Kita ini akhirnya tidak pernah memberi kepercayaan pada anak-anak kita. Mengapa? Karena kita pun tidak yakin bahwa anak kita bisa dipercaya. Ya kan? Karena kita tidak yakin anak kita bisa dipercaya. Ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan, selalu jangan-jangan, akhirnya kemudian kita tidak pernah memberi kepercayaan itu. Kecuali tentu kalau ada sebuah kasus yang memang kita harus selidiki, harus teliti, nah itu lain ceritanya. Tetapi dalam keadaan normal memang tidak boleh sembarang-sembarang begitu. Karena memang ada hak privasi di rumah itu, jadi kenapa dibuat kamar? Dalam Islam itu kenapa ada kamar, rumah-rumah itu kalimat Rasul, kamar-kamar itu. Karena ada privasi di dalam kamar. Dalam kamar. Ketika umpamanya apa bedanya? Orang anak tidak boleh masuk sembarangan ke kamar orang tua. Orang tua juga tidak boleh masuk sembarangan di kamar anak yang sudah balik terutama. Gitu. Kalau bahasanya bahasanya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahasanya adalah ketika ditanya, kenapa sih kita harus izin masuk kamar orang tua kita? Kan orang tua kita sendiri. Jawaban beliau, jawabannya, Bu. Bukankah kamu tidak ingin melihat orang tuamu di semua keadaan beliau? Paham jawabannya? Bukankah kamu tidak mau melihat beliau di semua keadaan beliau? Jelas itu. Sama. Sama. Anak-anak kita yang sudah balik pun begitu, sama. Gitu ya. Baik, jadi memang tadi artinya inilah salah satu indahnya adab di dalam Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, Iya, Bu. Yang masalah yang kalau misalnya untuk yang disarankan oleh psikolog itu, yang dia bilang sebaiknya tidak menggunakan kata larangan, sementara di Al-Quran menggunakan kata larangan dengan jelas, itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya kan banyak orang yang berkonsultasi kepada psikolog seperti itu. Jawabannya memang rata-rata seperti itu. Lalu kita untuk memberitahukannya seperti apa gitu loh Ustadz? Ya Bu, larangan itu artinya jangan gitu ya. Ya. Jangan lakukan gitu ya. Ya, Ya, larangan tidak boleh. Ya, kalau sampai seperti hari ini memang pendidikan hari ini ya itulah yang di mana-mana dibunyikan ya. Para psikolog sudah saya ajak berantem belasan tahun lalu Bu tentang teori ini. Ya, dulu saya diamuk oleh para psikolog di Indonesia. Itu kurang lebih 15 tahun lalu. Ya kan? Tapi kemudian alhamdulillah karena mereka muslim dan muslimah, itu hebatnya tuh. Mereka sekarang sudah hampir semua merevisi itu, teori itu. Gitu. Jadi karena mereka iya ya salah, iya. Saya bilang sederhana buat saya ketika itu dibilang jangan berkata jangan, saya bilang teori itu pasti batil. Pasti salah teori itu. Kenapa? Lu kok salah? Jelas coba. Kalau kita lihat tentang pendidikan anak dalam Al-Quran. Bukankah yang sangat terkenal surat Luqman? Ya kan? Dari ayat 12 sampai ayat 19 tentang Luqman.
nasihatnya kepada anaknya, ayat 13 permulaan nasihatnya. Coba dari sekian banyak nasihat nomor 1 apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Iya, nak jangan. Tuh, nomor 1 malah jangan. Kan gampang. Terus saya bilang, coba hitung berapa kata jangan. Bukan cuma 1 loh. Coba hitung berapa kata jangan dalam nasihat Luqman pada anaknya. Itu bukti bahwa urusan anak, bahwa kata jangan itu biasa saja. Ya kan? Oke. Tapi ada catatan, Bu. Catatannya adalah memang tidak boleh kata jangan itu mendominasi kalimat kita pada anak-anak. Itu benar. Dan memang itu juga tidak boleh. Jadi mengawali pendidikan itu maknanya gini. Anak masih kecil, masih kecil, atau anak baru kenal Islam. Nah, itu juga masih mengawali namanya. Walaupun berapapun usianya. Kalau baru mengawali memang isinya memang tidak serba jangan bukan. Makanya Quran mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, tugas Nabi Muhammad, inna arsalnaka bil haqq basyira wa nadhira. Nabi itu diutus Allah sebagai mubasyira wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami utus kamu wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Itu 3 tuh tugas Nabi Muhammad tuh. Jadi jadi saksi nanti di akhirat. Nah, kemudian pemberi kabar gembira itu lebih dulu daripada pemberi peringatan. Ini harus lengkap ada buat Nabi Muhammad, nggak boleh bisa-bisa. Nah, ketika kita khawatir, kalau memberi peringatan, Pak, itu akan berdampak buruk pada psikologis anak. Nah, itu mah bukan Islam. Gampang kalau itu. Makanya kalau kata naziro, memberi peringatan, ya kan? Itu kan pasti kalimatnya jangan lakukan ya, Nak. Hati-hati ya, ini dosa besar loh. Ini tidak boleh loh. Kan itu kan? Itu memberi peringatan. Nah, itu harus ada. Tapi memang yang nomor 1 adalah mubasyiron. Mubasyiron itu berarti memberi kabar gembira. Bahkan dia lebih dulu dibandingkan naziron. Memberi peringatan. 1. Yang kedua, kita kan harus tahu kan, kapan memberi kabar gembira, kapan memberi peringatan. Saat mereka ingin kita motivasi, kita beri kabar gembira. Saat mereka ingin kita hentikan, kita kasih peringatan. Saat mereka berhak mendapatkan penghargaan, kasih kabar gembira. Saat mereka melanggar dan berhak mendapatkan peringatan, dapat peringatan. Tidak dibalik-balik. Jadi keseimbangan dalam pendidikan itu, walaupun tadi dia dominasi jangan kata jangan memang, dan bahkan kalau memulai pendidikan dia tidak semuanya serba jangan, itu nggak boleh juga, karena itu pasti akan membatasi anak-anak, ruang gerak anak-anak, kreasinya mati, anak-anak itu kelihatan taat tapi sebenarnya kayak batu beku gitu ya kan, bukan anak itu, robot itu, ya kan, yang di on jalan off mati, itu mah bukan anak soleh yang diharapkan. Baik. Jadi itu Bu, ya itu kesimpulannya adalah kata jangan itu di dalam syariat ada, jelas ada. Nabi Muhammad itu selain syahidan adalah mubasyiron dan naziron, itu jelas tuh. Dan besar. Tadi sudah sampaikan contohnya nasihat Luqman pada anaknya saja ada berapa banyak kata jangan di situ. Walaupun dia tidak mendominasi, ya. Nah, tidak mendominasi dan dia bukan yang pertama kali disampaikan. Artinya, kenapa kalau dalam surat Luqman pertama kali ya bunayya la tusyrik billah, dalam tafsirnya dikatakan bahwa anaknya Luqman itu sebenarnya memang bukan anak kecil. Ya kan? Dan yang kedua adalah anaknya Luqman itu disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, anaknya Luqman itu sudah berbuat kemusyrikan. Karenanya nasihat itu dimulai dari masalahnya. Itu juga pelajaran mahal. Masalahnya apa sih anak kita ini? Oh, masalahnya umpamanya lisannya kok tidak baik. Ya, umpamanya lisannya kok kasar, dan itu bukan lisan orang beriman. Lisannya kasar ikutan teman-temannya. Yang lainnya oke, tapi lisannya masalah. Oke, mulai dari masalahnya di mana? Seperti Luqman memulai dari masalah anaknya, kemudian terus nasihati sampai anaknya berubah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan juga yang masalah mendidik anak dalam sisi Islam ini, Ustadz. Jadi kan orang tua ini kan memiliki beberapa anak ya Ustadz, misalnya ada 3 anak atau 4 anak.
pada saat di meja makan gitu Ustadz, itu kan selera tiap anak nih beda-beda ya Ustadz ya. Nah itu kita tuh misalnya satu anak suka ikan, yang anak kedua sukanya daging, terus anak ketiga misalnya sukanya ayam. Kalau misalnya orang tuanya memang mampu, dia akan menyediakan itu. Kan biasanya suka gini Ustadz, kamu mau makan apa nah hari ini gitu, mau sarapannya apa gitu kan. Nah itu bagaimana ya, maksudnya apa, kalau misalkan orang tuanya mampu mungkin bisa disiapkan semuanya, tapi kalau misalkan orang tuanya nggak mampu, lalu anak yang satu nggak makan, anak yang lain makan, itu gimana ya Ustadz? Maksudnya anak nih harus menerima apa yang terhidang di meja itu, cara ininya gimana ya ke anak gitu, cara penyampaiannya ke anak gitu. Jadi sampai di mana kita harus menuruti kemauan mereka, dan kan ada saatnya kita masak masakan kesukaan mereka, tapi ada saatnya juga kita nggak bisa gitu ya Ustadz. Ya. Gitu Ustadz. Baik, Bu, boleh nggak saya tanya Bu pengalaman ibu-ibu yang baik di masa lalu? Ya, ayo pengalamannya. Saya tanya, biasa itu pertanyaan sebelum saya jawab. Ini ada ilmunya masalahnya. Ibu-ibu pernah nggak punya di pengalaman masa lalu tentang masalah makan, tadi tema makan tadi itu? Oke. Okay? Nah, pernah tidak mengalami bahwa yang di meja makanan yang dihidangkan oleh orang tua kita itu tidak sesuai selera kita? Pernah. Oke, pertanyaan saya, apa yang ada di hati ibu-ibu saat itu? Masih ingat nggak kira-kira? Ya makan aja. Makan aja. Kok bisa? Karena udah lapar juga jadi makan. Udah lapar ya. Oke, selain lapar, arti gini, ini bagus tuh. Berarti tunggu aja lapar, nanti nggak makan dia gitu kan? Iya kan? Itu artinya dimakan juga kan, gitu. Kok bisa makan? Padahal nggak suka. Ya karena itu terpaksa ya. Terpaksa. Oke. Pernah tidak? Satu lagi pertanyaan. Pernah tidak makanan yang tadinya memang kita nggak selera, gara-gara itu saja yang ada, kemudian akhirnya kita suka juga? Pernah nggak ada makanan yang begitu? Ada nggak salah satu? Ada. Ternyata bisa juga. Oh, babnya cuma selera, Bu. Iya. Nah, kesalahan kita hari ini, inilah, gara-gara memang bukan pendidikan Islam ya. Selera itu dituhankan. Iya. Selera itu dianggap sebagai wah itu segala-galanya, orang siap untuk menyiapkan dana demi selera. Padahal di dalam pendidikan Islam, Rasul memberikan contoh pada kita tentang masalah makan itu harus dianggap sederhana. Bukan makannya sederhana, Bu. Makan sederhana silakan makan yang makanannya kok bagus-bagus dan mungkin mahal, silakan juga. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud adalah disederhanakan. Nabi SAW, Bu, ketika makannya adalah daging, potong daging, ya makan daging. Ya kan, ada daging kita nikmati. Tapi ketika beberapa purnama yang ada cuma air putih sama kurma, ya itu kita makan. Pagi hari habis syuruk terbit matahari, Nabi pulang ke rumah di masjid. Nabi dari subuh nggak pulang sampai terbit matahari. Terbit matahari Nabi pulang ke rumahnya, datang ke rumah istrinya. Nabi bertanya, ada sesuatu? Itu bahasanya. Hal min syai, ada sesuatu? Sesuatu itu nanya apa sih Nabi? Nanya makan, Bu, nanya sarapan. Jawabannya bahkan bukan ada ini enggak, ada daging panggang apa enggak ada. Pertanyaan ada hal min syai, ada sesuatu. Sesuatu itu artinya apa aja deh yang bisa dimakan. Nah, ini PR, bagaimana caranya mendidik anak-anak kita walau kita punya uang anggap. Jadi ini karena babnya bukan masalah uang, Bu. Karena uang itu bisa hilang bahkan dari diri kita. Ya, Allah bisa mencabut kapan saja, itu kenikmatan tuh. Makanya babnya bukan itu, babnya adalah masalah tentang ini justru masalah akhlak, masalah adab dalam Islam. Bagaimana di dalam jiwa mereka itu terdidik untuk menganggap bahwa makanan atau minuman itu ya hanya sesuatu. Tahu sesuatu kan? Ya sesuatu, nggak ada daging panggang, ya apa aja yang ada apa? Ada apa sekarang? Ya kan? Ada ayam lah kita makan, nggak ada ikan lah kita makan. Ya kan? Makanya
makanya Bu ada apa ya, sebagian teman-teman tuh ada yang, wah saya nggak bisa makan makanan ini. Rasul juga pernah Bu punya nggak bisa makan itu. Tapi pernah disuguhi oleh sahabat kan makanan daging dob itu. Ya, dob itu kadal gurun itu kan. Ya kan itu dob, ya kan. Rasulullah SAW disuguhi nggak bisa makan kan. Kata sahabat bertanya, ya Rasulullah apakah haram? Kata Nabi tidak, ini bukan haram. Walakinni u'afuhu. Tapi saya agak jijik karena di Mekah nggak ada ini. Di Madinah ada banyak, tapi saya orang Mekah yang saya nggak. Tapi silakan makan, silakan makan. Sesederhana itu gitu. Saya cuma nggak bisa masuk saja, ya sudah nggak saya makan. Sederhana. Gitu. Jadi itu bagaimana nilai itu ada dalam anak-anak kita. Gitu. Jadi harus dilatih. Dilatih untuk tadi ibu-ibu sudah punya jawabannya. Gimana cara matinya? Ibu-ibu bisa sudah tadi. Nah itu makanya kenapa saya tanya ya kan. Ibu-ibu sudah bisa. Ya bahkan bukan cuma biasa saja, bahkan bukan cuma terpaksa dimakan, bahkan sampai pada tingkat kita bisa menikmati sesuatu yang tadinya bahkan kita nggak suka makan. Nah itu harus ada di anak kita bahwa ya urusan makan tuh hanya urusan sesuatu lah. Sesuatu itu sederhana aja gitu. Yang harus dianggap sederhana. Ya kurang ini ya udah yang ada itu kita makan bismillah, ya kan? Nah ini itu nanti. Kan kalau ada sambal enak, sambal nggak ada sekarang. Gitu ya. Ini kalau ada nggak ada, sekarang nggak ada, yang ada ini yang di atas meja bismillah ala barokatillah, orang makan itu untuk supaya kuat menegakkan tulang subi beribadah pada Allah SWT gitu. Ibu. Ya, Masya Allah Ustaz. Untuk selanjutnya nih kita masuk ke dalam sesi ya, mengenai pendidikan anak ya Ustaz. Silakan. Ini kan ada beberapa misalnya anak yang suka memendam dan bersifat seperti introvert. Itu bagaimana ya Ustaz agar mereka tuh dia tuh bisa menerima nasihat dari orang tuanya dan bisa dengan nyaman gitu loh Ustaz, jangan nggak ini sendiri gitu. Lalu bagaimana juga caranya untuk membentuk karakter anak sehingga anak itu memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya, oleh teman-temannya dan bisa menjalankan agama Islam itu sesuai dengan syar'inya gitu Ustaz. Baik Bu, mau introvert, mau ekstrovert, mau apalah namanya, ketika hal itu bahkan tidak dibahas dalam Quran, hal itu juga tidak terbahas dengan gamblang dalam hadis Nabi, artinya bahwa ya syariat ini sebenarnya cocok saja untuk mau orang kayak apapun, ya kan, latarnya, ya mau dia introvert, mau ekstrovert, mau apapun lah itu. Yang paling penting artinya gini, pola pendidikan kita, pola yang sama. Saya kasih 2 kata Bu, yang ini kalau dilakukan dengan baik, maka cara kita mendidik anak akan sangat mudah. Ya, 2 kata ini adalah kalimatnya, ini dinukil oleh seorang ahli ilmu besar, yaitu Imam Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, ketika beliau menukil tentang konsep pendidikan terbaik menurut Ibnu Khaldun, yang itu ternyata adalah konsep pendidikan yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid, yaitu Khalifah Muslimin, ketika menitipkan pesan ke guru anaknya. Apa saja harus diajarkan dan gimana cara ngajarnya. Penutup kalimat itu ada 2 poin penting. Bahwa didik anak itu dengan 2 hal. Yaitu dengan 1 dengan kelembutan, 2 dengan mendekat. Lembut dan mendekat. Oke, lakukan itu. Kalau sudah, karena itu yang akan, gini Bu, cara mengukur, ya, cara mengukur apakah anak-anak dekat sama kita dan kita sudah lembut pada dia. Cara mengukurnya adalah 1, mereka menjadikan kita tempat yang sangat nyaman untuk curhat bahkan pada hal yang tabu. Tahu? Itu gini. Rasul lagi kumpul dengan sahabat. Ya kan, kisahnya hadis kita tahu. Datang anak muda, ya Rasulullah, izinli bizina, izinkan saya zina. Coba bayangkan, bukan cuma tabu, itu dosa besar. Ya kan, izinli bizina. Bayangin anak muda, bukan gini, bukan tuh anak kurang ajar, bukan. Buktinya lihat, ketika disentuh dadanya oleh Nabi, diajak bicara, didoakan oleh Nabi, ya kan? Allahumma hassin farjahu, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu, ya Allah bersihkan hatinya, sucikan kehormatannya.
dan diajak dialog logika oleh Nabi, ternyata dia nggak melakukannya itu. Artinya anak baik kan? Tapi yang jadi catatan saya adalah kok bisa ya anak muda itu begitu nyamannya, ya kan, dialog dengan Nabi pada hal yang bahkan dosa. Ya, karena kalau dia tidak curhat ke kita, dia akan nyari tempat curhat di luar sana, dan di luar sana banyak setannya. Itu loh. Itu bukti kalau Anda dekat dengan anak-anak. Kalau Anda jauh dari anak-anak, ya nggak mungkin anak-anak akan bicara. Yang ada ditutupi, semua itu ditutupi. Ya kan? Makanya jadi orang tua, Bu, jangan reaktif. Gitu. Reaktif begitu kita dapat data langsung panik. Kamu pasti begini, kamu pasti begitu ya. Oh, jangan kamu, jangan. Jangan ya. Sabar, tenang. Jangan reaktif. Kan? Kamu punya pacar ya, kamu pacaran ya, kamu begini. Sabar. Anaknya baru mau ngomong, "Mah, boleh tidak aku ngobrol tentang rasa hatiku hari pagi ini?" Oke, silakan, Nak. "Mah, aku punya teman laki-laki." Orang tua udah panik. "Kamu jangan." Jangan reaktif, Bu. Jadi anak itu tadinya mau ngomong nggak jadi ngomong. Ya kan, mamanya bukan tempat yang tepat untuk bicara. Akhirnya kenapa? Karena bukan tempat yang nyaman untuk mereka menumpahkan rasa. Jadilah tempat yang nyaman. Bahkan Rasul dimintai izin berzina oleh anak muda. Coba itu nyaman level apa itu? Dan Nabi juga tidak bereaksi berlebihan kok. Sahabat yang marah di sekeliling Nabi kata Nabi, tenang. Jangan ambil tindakan apapun. Saya yang ambil tindakannya. Gitu. Nah, Nabi mengatakan, dekatkan ke saya, suruh sini, suruh mendekat. Didekatkan fisiknya. Sampai Nabi bisa menyentuh anggota tubuhnya, disentuh dadanya oleh Nabi. Ini bukti bahwa kita lembut. Karena anak-anak kita, dan bukti lembut dan dekat. Coba perhatikan, gampang caranya. Coba sentuh fisik anak Anda. Sentuh. Kalau kita tidak dekat, risih tuh anak, Bu, dipegang sama kita. Betul enggak? Risih. Tahu risih ya? Nggak nyaman gitu. Kalau kita dekat anak-anak, lah jangankan kita sentuh, mereka yang akan datang ke kita, minta disentuh, ya kan? Oke, dua kata itu, mendekat dan lembut dan mendekat. Itu artinya jadilah tempat curhat yang sangat nyaman bagi anak-anak, bahkan pada masalah yang tabu. Ya kan? Itu cara mengukurnya. Ya, jadi mereka akan bercerita untuk menceritakan apa saja. Dan artinya kalau dia ceritanya ke kita, itu baik. Karena dia mencari solusi. Gitu ya. Karena kalau ceritanya ke orang lain malah bisa disesatkan. Oke. Jadi, apa tadi poinnya kok sampai ke sana-sana saya, Bu? Itu masalah anak yang... Iya, introvert ya. Masalah introvert. Oke, itu ya, Bu. Jadi tidak ada masalah mau introvert, mau ekstrovert. Ketika kita seperti itu posisinya mendekat dan lembut, mau introvert seperti apapun, loh, kita ini orang tuanya loh, dia datang dari darah daging kita loh. Pasti ada hubungan emosional yang sangat baik, ya kan? Ada kedekatan secara hati yang sebenarnya tinggi. Hanya karena kita buat tembok sekat yang tinggi saja, ini kemudian tidak dekat. Jadi, kalau secara teknis sih gampang aja. Tadi saya bilang, tahu kan Bu caranya lembut, tahu kan caranya mendekat. Atau perlu saya ajari caranya lembut dan mendekat ke anak-anak? Mesti Ibu lebih paham mestinya. Ya, mesti Ibu lebih paham. Gimana cara lembut, cara mendekat ke anak-anak. Lakukan itu. Dia pasti akan terbuka sama kita. Mau seintrovert apapun dia. Introvert itu kan bukan maknanya dia tidak bicara sama orang lain kan. Kalau itu mah kelainan namanya. Tapi kalau introvert itu kan babnya hanya dia cenderung menutup, tidak banyak bicara, nggak banyak mengumbar kemanapun. Beda dengan orang yang extrovert gitu pokoknya kan. Ini kan bedanya ada di situ saja. Tapi kan dia juga perlu bicara, perlu dialog. Tetap dia ada batas. Sekuat apa sih dia menahan rasa dalam dirinya, dia tetap akan perlu curhat untuk itu. Walau dalam tulisan. Betul ya? Walau dalam surat. Itu, ya kan? Mungkin dia, itu dia bagus. Dia mengungkapkan, dia nulis surat. Padahal mamanya ada di kamar sebelah, dia bikin surat. Dia tulis, bikin surat, dia kasih ke sana. Atau, Ma, aku nulis surat buat mama. Oke, atau bikin email, kirim email ke orang tuanya, ya kan? Padahal orang tuanya ada di kamar sebelahnya, gitu. Nggak apa-apa, artinya dia itu. Nah, untuk caranya begitu dia sudah mau curhat, walau hanya dengan tulisan, itu luar biasa.
Maka aja, yuk duduk yuk. Kenapa ibu-ibu yang baik? Kenapa Nabi tadi perlu mendekatkan anak muda itu sampai Nabi nyentuh fisiknya? Karena online begini ini itu tidak akan pernah bisa mewakili yang offline. Ya, mendidik anak pun sama. Menyentuh fisik, kalau kita peluk anak kita itu, lihat ya, yang didapat oleh anak kita apa sih? Mereka hafal loh dengan aroma kita, mereka hafal dengan kehangatan badan kita, mereka mendapatkan hati kita, mereka itu ya kan, kalau tulisan kan nggak bisa kita lakukan. Mau seindah apa sih kalimat sastrawan, ya kan? Ya, nah itu kan tidak akan bisa. Makanya kemudian, ayo kita, oke nak, mama sudah baca, boleh nggak kita ngobrol langsung aja? Yuk kita ngobrol yuk. Nggak cukup di depan rumah, kita ajak pergi ngobrol di kafe juga nggak apa-apa ya. Ngobrol sama kita, ngobrol dialog lah. Yuk kita ngobrol di tempat yang nyaman, yang indah. Yuk kita bicara, kita dialog yang indah, yang nyaman, senyaman-nyamannya untuk dan seterusnya. Gitu ya. Gitu Bu, itu insya Allah dengan cara itu nggak ada urusan kok, mau extrovert, introvert, nggak ada masalah insya Allah. Ya, jadi lakukan dulu, lembut mendekat. Setelah itu nanti akan terjalin komunikasi yang baik. Walaupun tetap nanti pasti cara mengekspresikannya beda antara introvert dengan si extrovert. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ditindaklanjuti ya Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya, sebetulnya Masya Allah ya, ini kesempatan yang luar biasa sekali bagi saya pribadi gitu, bisa langsung bertanya sama Ustadz Budi, karena saya merasa bahwa sebagai orang tua tuh kayak selalu kurang gitu Ustadz ya, selalu, karena kan anak-anak mengikuti zamannya gitu Ustadz, ketika kita dulu ikutin parenting, sekarang kasusnya sudah lain gitu Ustadz, banyak kasus-kasus baru yang kita menemukan dalam keluarga-keluarga. Ada yang bertanya Ustadz, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua khususnya, karena dia posisinya tuh single ya Ustadz, single parent, jadi harus bekerja di saat mengetahui bahwa anaknya terjerumus dalam pergaulan LGBT. Ya, jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya, jadi mungkin karena pola pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, kemudian tertanam dalam hati anak itu kayak dendam gitu Ustadz kepada orang tua gitu. Jadi posisinya tuh anak sudah besar, gimana gitu kalau misal antara orang tua dan anak dan meluruskan anak tersebut gitu, seperti itu. Masya Allah, itu pekerjaan besar Bu. Mudah-mudahan ya tidak ada yang terjerumus yang lain ya. Karena di tema LGBT itu, mohon maaf ya, saya sampaikan dulu supaya kita berhati-hati yang belum terjerumus atau yang mudah-mudahan tidak terjerumus. Karena di dalam Islam kalau ibu-ibu buka kitab fikih tentang hukuman bagi yang berzina dengan hukuman bagi yang homo, lesbi, atau zina dengan binatang, itu jauh lebih berat yang homo, lesbi, dan zina dengan binatang. Itu kalau ibu baca dalam fikih, kita begidik itu apa ya bahasanya, kita sekejam itukah? Iya, itu ingin menunjukkan bahwa begitu buruknya manusia ini. Gitu. Gini, mohon maaf. Memang dosa besar zina itu. Tapi kalau antara laki dan perempuan kan secara manusia benar kan gitu ya. Laki dan perempuan itu secara manusia benar tuh. Walaupun ini tidak benar karena dosa besar karena tidak terikat dalam pernikahan. Artinya kalau tadi itu ya lesbi, homo segala macam itu artinya sisi kemanusiaannya pun sudah rusak. Bukan hanya keislamannya, kemanusiaannya pun sudah rusak. Jadi ya Allah, ya oke. Sekarang kita doakan dulu ya teman-teman yang punya masalah itu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan solusi, dan mudah-mudahan Allah buka hati anaknya. Ya, ada apa yang harus dilakukan? Jadi memang harus dilakukan. Saya cuma mencoba memandu karena saya pernah menangani kasus begini Bu. Ini kejadian itu saya cerita sedikit ya. Bahkan anak ini sebenarnya anak keluarga baik ya. Jadi bapak ibunya baik setahu saya. Ibunya juga muslimah yang baik, masya Allah. Bapaknya juga saya kenal sebagai orang yang baik. Nah cuma anaknya ini suatu hari dia masuk di medsos komunitas penggemar sebuah grup musik. Itu awalnya tuh. Dia ada grup musik.
Dan dia suka musik itu, ini juga pelajaran juga buat kita. Kemudian dia cuma pengen masuk ke komunitas penggemar grup musik itu. Begitu masuk, ternyata memang grup musiknya juga aneh. Dan buat saya juga aneh loh, kok anak sukanya grup musik kayak begini, ya kan? Grup musik memang aneh, Bu. Grup musik itu ada salah satunya itu perempuan di grup musik itu, salah satunya perempuan tapi jelas kayak laki-laki penampilannya. Laki orang nggak duga itu perempuan, gitu ya. Tapi itu perempuan. Makanya begitu dia masuk di grup musik itu, ya isinya ya LGBT. Nah, dia sudah diingatkan oleh orang tuanya, nak, itu komunitas tidak baik kau keluar. Jawaban anak itu begini, kan mama kan mengajarkan aku ini bahkan punya hafalan Quran. Dia itu hafal Quran 5 juz kalau nggak salah waktu itu. Kemudian aku juga di sekolah Islam, mama juga terus ngajari aku. Aku cuma pengen tahu doang, mah nggak lebih gitu. Itu bahayanya menyepelekan sesuatu. Oke, apa yang terjadi? Akhirnya anak itu mulai pertemuan kopi darat dengan mereka itu. Nah, itulah yang mengawali keburukannya. Makin dalam. Akhirnya datang ke saya itu udah berat, bahkan udah konsultasi ke berbagai psikolog, ya kan? Ya, kemudian nampaknya saya tidak tahu kenapa, pokoknya nggak selesai datang ke saya. Saya bilang, oke, apa yang sudah dilakukan? Ini nggak mempan. Oke, saya punya cara ampuh, saya bilang gitu. Gitu ya. Tapi ada risikonya loh cara ini. Ini kalau ibarat dokter kasih obat nggak mempan, ya kan? Dosis naikkan nggak mempan juga. Oke, saya amputasi deh. Tapi insya Allah hidup lanjut terus, gitu ya. Karena kita suka nggak punya pilihan kadang-kadang, Bu. Dihalusin nggak berubah juga, dilembuti nggak bisa juga. Harus punya cara yang lain. Nah, tergantung masalahnya. Oke, ini cuma cerita saja. Maka ada satu poin penting. Satu, coba cek di dalam rumah kita dulu. Jangan-jangan di dalam rumah ini memang ada yang mendorong dia untuk sampai seperti itu. Ini harus dihilangkan dulu nih dalam rumah nih. Entah apapun itu. Entah pemandangan apapun di dalam rumah, entah apapun itu. Kadang gini, Bu. Kadang bapak ibu itu tidak sadar, dialah yang mengajari kejelekan itu tanpa dia sadari. Oke, perhatikan dulu itu ya. Coba dicek tuh. Manakah yang membuat kok jangan-jangan di rumah ini memang ada sinyal itu. Saya pahami ya. Oke, satu. Yang kedua, ini sebenarnya gini, supaya kenapa saya harus perbaiki di dalam rumah dulu? Karena ini adalah tempat nanti dia dalam keadaan sangat terpuruk dengan terapi kita, dia akan kembali ke rumah sini. Dan ini tempatmu yang paling nyaman, nak. Ini tempatmu waktu dulu kau bayi tidur dalam keadaan nyenyak di pelukan bunda. Kembalilah ke sini, kan bunda peluk lagi. Gitu ya, jadi makanya perbaiki dulu yang di dalam rumah. Oke. Apa yang menyebabkan, Ibu, saya sampaikan, anak-anak kita, kalau kita didik dengan cara Islam, itu dipastikan hampir tidak ada mereka yang laki seperti perempuan, perempuan seperti laki. Seperti aja hampir nggak ada, apalagi berubah. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Itu tidak ada. Kenapa? Karena syariat Islam, itu dari kecil kita belajar syariat, Bu. Dari mulai belajar kamar mandi, toilet training orang menyebutnya kan, dari mulai istinja, membersihkan najis segala macam, seterusnya sampai nanti dia mulai belajar wudhu, kemudian sholat. Itu makin ke sana usia kita itu makin diperjelas antara laki dan perempuan dipisahkan tuh. Jadi tidak mungkin dia jadi sepak laki seperti perempuan, mau seperti laki-laki itu nggak mungkin. Betul kan? Anak kita nih, Bu, anak kita masih kecil, bayi laki perempuan. Kita punya 2 bayi. Satu laki, satu perempuan. Pakaiannya boleh sama kok, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi makin besar. Nah, dalam Islam makin jelas tuh. Makin besar. Yang satu jilbaban. Ya kan? Yang satu nggak jilbaban kan, laki-laki. Masuk ke masjid. Mau ke kamar mandi. Padahal kakak adik. Loh, laki perempuan di sana. Laki-laki ke sana. Sholat, softnya beda, depan belakang. Jadi Islam itu, kalau dididik dengan baik, tidak ada itu. Oke. Yang suka memberikan sumbangsih di rumah dan itu harus diperbaiki adalah masalah lemahnya kepemimpinan suami. Dan perempuan yang berubah menjadi Fir'aun. Iya. Puasa ya, Ustaz. Iya. Puasa. Tolong diperbaiki itu. Itu yang membuat akhirnya anak-anak dalam hidupnya kemudian menjadi, ini rumah apa sih kayak begini nih. Mereka kecewa. Kemudian mereka ekspresikan seperti tadi. Yang laki
sang ayah karena kayak gitu potret kepemimpinan di rumahnya, laki tapi bukan laki, maka lahirnya anak laki-laki yang menjadi seperti perempuan. Karena si perempuan sang ibunya jadi kayak Firaun tadi itu, ya kan, di rumah malah kayak Firaun begitu tuh. Ini bukan kalimat saya loh Bu, Firaun ini. Ini kalimatnya seorang ahli pendidikan Islam besar sudah meninggal, rahimahullah, Dr. Khalid Ahmad Asyantut, rahimahullah ta'ala. Itu beliau mengatakan itu. Ini salah satu kerusakan zaman ketika sang suami lemah kepemimpinannya, sang istri menjadi Firaun. Nah gitu ya. Nah ketika seperti itu, terus punya anak perempuan, ya anak perempuannya jadi kayak ibunya, padahal dia perempuan. Akhirnya dia jadi kayak laki-laki. Oke, ya perbaiki dulu rumah itu ya. Pastikan bahwa karena nanti ketika dia diterapi, dia akan mencari perih Bu. Tahu luka, begitu dia kegores luka, ibu kasih obat kadang perih bukan? Dia akan nangis, dia akan dia akan berteriak aduh, dia ini itu, dia akan merengek. Kalau rumahnya nyaman seperti tadi, maka dia tahu pelukan siapa yang paling hangat dan paling menenteramkan. Itu. Ya. Baik, jadi setelah itu kemudian tolong dicek apa sebab utamanya sampai dia terjerumus. Itu kan ada sebab awalnya. Coba diruntut. Pak, saya waktu dapat cerita tadi, ceritanya yang pertama Bu, ketika saya tahu penyebabnya adalah komunitas itu, saya bilang amputasi dari komunitasnya. Sudah Ustadz sebenarnya, tapi kadang-kadang itu masalahnya. Amputasi sama sekali. Caranya adalah ambil fasilitas handphonenya, ya, ambil fasilitas handphonenya, diamputasi dari internet dalam namanya masa terapi Bu. Tahu masa terapi ya? Masa terapi itu gini loh. Saya sekarang minum air dingin nggak apa-apa, air es, karena saya sehat. Coba saya lagi batuk, dokter bilang jangan minum es dulu ya, betul kan? Sampai nanti sehat, gitu. Tidak ada internet, tidak ada ini. Kalau perlu nggak sekolah di rumah. Oh ya, kalau memang harus itu dilakukan, amputasi, gitu. Karena semua cara sudah nggak tembus kan. Jadi contohnya tuh. Dan itu saya lakukan. Cuma saya wanti-wanti. Ini kalau sudah diketahui masalahnya, kemudian itu yang harus dipotong tuh, jalurnya harus dipotong. Kemudian saya udah bilang, ini anak akan ngamuk, akan bereaksi luar biasa dan ngamuk, marah besar. Nah, dia itu orang tuanya, ini juga saya sampaikan juga sama. Dan orang tuanya bilang, iya saat itu yang kami takutkan. Nggak usah takut. Ada caranya, gampang. Tahu caranya Bu? Gampang. Saya tanya, di antara bapak dan ibu, siapa di antara kalian berdua yang paling dekat dengan anaknya? Si anak ini lebih dekat ke siapa? Ke bapaknya kah? Ke ibunya kah? Atau kepada dua-duanya sama? Yang celaka kalau enggak dua-duanya, itu saya agak ini juga mikir ya nanti ya. Kita cari solusi lagi nanti. Oh enggak dua-duanya. Single parents. Saya, wah single parent. Nah ini pertanyaannya kalau gitu gini. Apakah yang single parent ini dekat dengan anaknya? Kalau dia dekat, saya bilang masalah selesai. Insya Allah selesai. Kenapa? Anak itu ketika dipotong jalur komunikasinya tadi dan diamputasi dari sumber masalahnya, maka kemudian dia akan marah, ngamuk, ya, kecewa dan mungkin ngamuk-ngamuk. Maka tenang. Ada orang yang dia cintai. Itu tinggal dia rengkuh, tinggal dia peluk. Mungkin dalam hitungan beberapa hari, mungkin segala macam, insya Allah dia kembali. Wallahi Bu, wallahi. Saya bicara begitu. Saya ingat saya jarak 2 minggu, atau saya ingat saya, itu suami istri datang lagi ke rumah saya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah anak saya sudah kembali. Tapi begitu kembali Ustaz, ya Allah, 5 juz yang dia hafal, hilang sama sekali, dan saya mulai mengajari alif fathah A, ba fathah ba lagi. Itu cerita langsung Bu. Jadi gini ya. Jadi kenapa? Karena orang yang dicintai itu tempat bersandar, tempat pelukan yang paling indah, paling hangat. Jadi nggak usah khawatir kalau itu ada. Kalau tidak ada, cari siapa orang baik yang dia hormati, dia cintai. Ya, serahkan kepada dia. Nanti luka perihnya itu tinggal dilus-lus, ditiup-tiup, ya kan? Dilus-lus, ditiup-tiup, gitu aja. Itu aja tuh. Itu Bu, wallahumma mudah-mudahan bisa membantu ya, mudah-mudahan Allah berikan solusi. Yang pertanyaan selanjutnya itu Ustaz, jadi kayak dari diri si anak nih dengan kasus yang berbeda ya. Jadi ketika si anak itu dididik oleh pendidikan yang salah,
kemudian dia merasa bahwa dia tahu setelah dia dewasa, dia tahu dia dididik dengan didikan yang salah, dan dia menaruh rasa dendam kepada orang tuanya, itu gimana Ustaz? Iya, ini juga Bu, kekecewaan anak terhadap orang tua. Itu kalau anak belajar Islam dengan baik, maka insya Allah kekecewaan itu perlahan pasti akan terkikis dan hilang, lama-lama hilang. Umpamanya gini, kalau anak ini belajar umpamanya tentang adab, tentang birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Kan itu ada babnya dalam Islam kan, tentang bakti pada orang tua, bagaimana segala macam. Itu Bu, di dalam kitab Imam Bukhari, namanya kitab Al-Adabul Mufrad, tentang adab. Itu bab pertama tentang adab dalam kitab itu kan bab tentang birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Salah satu judul subbabnya adalah bab birrul walidain wa in zalama. Bab bakti pada keduanya walaupun keduanya zalim. Makanya kalau anak tuh ngaji akan ketemu bab-bab ini, insya Allah akan pelan. Iya ya, memang berat sih saya memaafkan orang tua saya, tapi ini perintah Quran, ini perintah Islam, ini perintah Rasul, ini syariat kami, gitu. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang ngaji anak itu, harus ngaji. Insya Allah nanti dia akan tahu bahwa oke lah, walau mereka berdua orang tua saya menzolimi saya, ya, menzolimi saya, maka coba. Kemudian penting juga Bu, ini juga nasihat yang halus tapi biasanya efektif, yaitu dengan menggunakan kisah. Gunakan kisah. Tolong sering kasih kisah-kisah. Contohnya, kurang kecewa apa sih Nabi Ibrahim pada bapaknya? Betul enggak? Loh ini lo anaknya lo Nabi Bu, ya, penegak tauhid dan menyebarkan tauhid. Lo bapaknya lo produsen kemusyrikan, betul kan? Iya. Iya loh, bukan cuma orang musyrik loh bapaknya Bu. Bapaknya pembuat patung, artinya dia produsen kemusyrikan tuh bapaknya. Jadi kalau yang lain nyembah Tuhannya patung, bapaknya itu Tuhannya Tuhan. Ya kan? Jadi dia yang buat Tuhan masalahnya. Dia yang buat Tuhan itu. Nah, kurang kecewa apa? Tapi tolong Bu, kisahkan, nanti bukalah surat Maryam. Buka surat Maryam. Ya, di sana ada dialognya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Kemudian tolong diambil pelajaran, dikisahkan, terus diambil pelajarannya itu umpamanya gini, coba ambil pelajaran tentang tutur kata, ya, pilihan bahasa, ya kan, nasihat yang seperti apa yang disampaikan itu, ya kan? Artinya subhanallah, kita akan tahu betapa sekecewa apapun Ibrahim. Tapi subhanallah, ya, nanti ibu bisa buka di surat Maryam itu, ya kan? Dari ayat ke-41, Bu. Ya, ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Setelah tentang Ibrahim, kemudian langsung dialog idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku yang aku cintai. Ya kan? Bahasanya ya abadi itu ayahku yang aku cintai. Mengapa sih? Pakai pertanyaan Bu, pakai pertanyaan. Indah banget kan? Bukan ayah ini pelaku kemusyrikan. Enggak, bukan itu. Mengapa ayah menyembah? Pertanyaan itu kan membuat halus sesuatu. Mengapa lima ta'budu? Mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak manfaat bagi ayah? Itu kan luar biasa. Itu terus, bahkan ketika dialog itu diakhiri dengan pengusiran Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian kan diusir, ya, diusir oleh ayahnya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu benci sama Tuhanku Ibrahim. Udah Ibrahim itu baik-baik, kalimatnya udah bagus, ditata, diusir juga oleh bapaknya. Ya, la illam tantahil arjumannak wahjurni maliya. Kamu kalau nggak berhenti ngoceh nih, kata ayahnya, nggak berhenti bicara, kamu akan saya lempari kamu. Oke, tinggalkan saya, pergi sana. Maka Ibrahim yang sudah diusir saja, kalimatnya masih qala salamun alaik. Semoga keselamatan untuk ayah. Astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mintakan ampun pada Allah karena dia sangat peduli sama saya. Allah itu sangat dekat dengan saya. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi. Dan aku akan tinggalkan ayah, tinggalkan semua kalian
dan semua kemusyrikan kalian. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan terus berdoa pada Rabbku. Mudah-mudahan aku diterima doaku oleh Allah SWT. Ya kan? Jadi itu kisah-kisah. Mudah-mudahan dengan itu kemudian nanti akan mulai mereda perlahan tapi pasti kekecewaan yang ada di hati anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Ini ada peserta dari sini yang akan bertanya langsung ke Ustadz. Silakan. Ustadz, menyambung dari tadi, nggak usah ngeliatin mukanya. Menyambung dari tadi Ustadz bilang untuk membantu anak yang LGBT tadi itu, kita terapi anak itu memutuskan segala hubungan seperti kayak wifi apa segala macam, handphone apa segala macam Ustadz ya. Nah, di dalam rumah atau kalau bisa Ustadz bilang berhentiin sekolah gitu kan. Nah, gimana Ustadz? Kita kan di negara sini, misalnya nih anak udah umur 16 atau 17 tahun, misalnya dia berontak atau dia tidak nyaman digituin sama orang tuanya, dia akan kabur dari rumah. Nah, sedangkan karena di sini umur yang udah 16 tahun kalau kabur di rumah, kayak istilahnya kayak dilindungin gitu, Ustadz. Bagaimana? Jadi, iya sama pemerintah gitu. Jadi, gimana tuh gitu, Ustadz? Nah, Berikan kebebasan. iya, jadi kayak istilahnya tuh dilindungilah sama pemerintah. Ya Bu, saya paham bahwa bahkan bukan cuma dilindungi, mereka berhak untuk memenjarakan orang tuanya, ya kan? Iya, Ya, betul. saya paham itu. Ya, makanya tadi saya bacakan di depan sekali hadis Nabi. Nabi mengatakan saya berlepas diri dari siapapun muslim yang tinggal di negeri musyrik. Nah itu ulama mengatakan kalau negeri itu memang sudah sangat buruk, maka tinggalkan negeri itu. Sampai begitu pilihannya. Itu sudah, kita tidak punya, jangan hidup dalam dilema. Bukankah kita masih mencintai anak kita? Nanti kita di hadapan Allah pun ditanya. Ya, sampai ayatnya itu ayatnya itu sebenarnya menyeramkan. Ketika kematian orang itu bukan cuma kematian yang biasa. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia mereka melakukan kesalahan-kesalahan besar, dosa-dosa yang besar yang sampai ayatnya mengatakan innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, dicabut nyawanya dalam keadaan mereka para pelaku dosa itu. Qalu fima kuntum, ditanya oleh malaikat, "Loh, kalian kenapa sih kok berbuat dosa kayak gini nih? Kok bisa terjerumus kayak begini?" Ya kan? Nah, itu kalau itu anak kita nanti kalau kita ditanya gimana? Kok bisa karyamu kayak gini anak-anakmu? Ya kan, kemudian akan menjawab qalu kunna mustad'afina fil ard. Jawabannya gini, ya Allah, kami ini dulu orang nggak berdaya, nggak punya kuasa. Kami tinggal di negeri lingkungan tidak baik, di negeri kafir, ya kan? Sehingga gini, apa itu diterima? Tidak. Jawaban malaikat apalah? Apa jawabannya? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Kenapa nggak kau tinggalkan negeri itu? Ayat loh, Bu. Ayat loh. Buka surat An-Nisa, Bu, 97. An-Nisa 97. Nanti mudah-mudahan jadi renungan ya. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Kenapa kalian nggak pergi dari negeri itu? Itu ya, mohon maaf ya, ini memang ada tidak kenyamanannya, tapi wallahi ini semua karena demi kebaikan kita semua. Ya, untuk bisa, apalagi anak-anak muda yang sudah dewasa, sudah balik, maka memang komunitas sangat penting, Bu. Makanya saya meminta betul komunitas ibu-ibu yang baik ini tolong buatkan komunitas anak-anak ibu-ibu semua. Ya, buatkan komunitas yang asik, menyenangkan buat anak muda tapi soleh. Nah gitu ya. Tolong Bu, karena itu kita nggak punya pilihan kecuali itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan dari jamaah sini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merinding mendengar soal sunnah yang barusan, sunnah Rasul yang Ustaz sampaikan bahwa saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri musyrik. Nah, sekarang keadaannya sudah begini Ustaz.
Nah, adakah sekarang kita harus bagaimana, harus kemana, apa yang kita lakukan sehingga kita tidak mudah untuk kita kembali ke negeri Muslim gitu kan? Sekarang kita lihat sendiri di negeri Muslim mana gitu, sedangkan di Indonesia sendiri masih banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Apa yang akan kita lakukan itu, Ustadz? Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Itu aja. Jazakallahu khairan, Ustadz. Baik, Bu. Indonesia negeri Muslimin, Bu. Indonesia negeri Muslimin. Setidaknya jumlahnya, kalau babnya adalah, tapi Indonesia belum menerapkan syariat seutuhnya. Tidak ada negara hari ini di dunia yang menerapkan syariat Islam seutuhnya, nggak ada. Tunjukkan ke saya, akan saya jawab. Ya kan? Bahkan yang mendeklarasikan bahwa undang-undangnya adalah syariat Islam, manapun itu saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan bahwa tidak ada. Bahkan yang bukan negara, yang ngaku negara sekalipun. Ya kan? Saya tunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna. Tetapi setidaknya lingkungannya adalah lingkungan muslimin. Itu maksudnya. Makanya hadis Nabi adalah baina azhuril musyrikin. Di antara lingkungan orang-orang musyrikin. Oke kan? Artinya berarti lawannya harusnya kita tinggal di lingkungan muslimin. Jadi bukan negara, Bu. Muslimin. Ya, artinya kalau itu negeri, ya negeri. Berarti harus negeri yang di situ banyak muslimin. Ya, nah, jadi kalau pertanyaannya kemana kami pergi, gampang. Banyak negeri muslim, Indonesia ini negeri muslimin, Masya Allah. Tadi saya sudah bilang, ya, bahwa di mana-mana ada maksiat, oh iya, ya, di mana-mana ada maksiat. Tetapi tadi, bukankah dari sisi beberapa keadaan itu menjadi lebih baik? Ya. Ya, itu juga harus kita kita harus tadi jangan hidup dilematis karena banyak yang karena mohon maaf ya Bu, karena di kepala kita awalnya orientasinya dunia, kemudian kita kejeblos dalam sebuah masalah. Nah, jangan dilema terus. Jadi cara Allah menegur, cara Allah sayang agar kita segera ingat dan segera kembali. Segera kembali bahwa jangan sampai nanti kita sudah tidak bisa lagi menyampaikan alasan di sisi Allah, ya dengan alasan bahwa kami kan tidak berdaya ya Allah. Ternyata jawabannya adalah alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, kenapa tidak kau tinggalkan negeri itu? Gitu ya. Jadi kalau babnya adalah kemana, di antara muslimin. Makanya saya sudah bilang, sebenarnya mau tinggal di negeri kafir pun tidak masalah. Asal keluarga kita, keluarga dengan visi yang kokoh dan besar. Dengan visi keislamannya. Gitu. Saya ketemu kok Bu, saya tahu kok keluarga-keluarga yang Masya Allah walaupun tinggal di negeri kafir. Itu Masya Allah. Itu Alhamdulillah. Itu apa ya, lebih islami daripada yang tinggal di negeri Islam kadang-kadang. Kemudian kokoh sekali. Pandangan ke depan tentang peradaban Islamnya oke, kan. Dan seterusnya. Ada kok. Gitu. Nah, yang begitu maksud saya. Karena kalau seperti itu, nanti kita tidak akan bertanya gimana caranya supaya anak kami kokoh. Nggak perlu, wong anakmu itu bahkan bisa mempengaruhi temannya yang non-muslim. Tuh, itu sudah jadi dai itu, Masya Allah. Nah, kalau sudah gitu, kenapa dikhawatirkan? Nah, kalau perlu, makanya kan saya bilang, kenapa tidak? Saya setahu saya Bu, benar nggak? Salah tolong dikoreksi. Setahu saya sampai hari ini di Australia itu mufti Muslimnya itu dari masyarakat Arab Libanon. Saya tidak tahu hari ini masih atau tidak. Ya kan, yang mengeluarkan fatwa dan didengar juga dihormati oleh negara. Ya kan, apakah masih masyarakat itu? Kemudian kemarin teman-teman, Masya Allah, jazakallahu khair teman-teman di Melbourne waktu saya ke sana kemarin tahun lalu itu kan diajak buka puasa bersama dengan para imam di mana, di negara bagian Victoria ya, di situ daerahnya ya, diajak makan bersama para imam. Saya cuma nanya ke teman-teman, ini mana yang orang Indonesia ya? Imam tuh orang Arab, orang Afrika, ya kan, orang Pakistan, India. Mana orang Indonesia ya? Satu. Yang kedua, kenapa tidak yang maju itu adalah anak kita tuh, yang jadi kepala para imam di negara bagian ini, atau kalau perlu satu Australia, itu maksud saya Bu. Jadi punya visi besar.
Kenapa tidak sih anak ibu-ibu yang ditarget bahwa mereka kelak jadi mufti di Australia gitu loh. Jangan cuma selalu menyanyikan lagu kesedihan, kami dalam keadaan lemah, kami dalam keadaan bingung, kami dalam keadaan tertindas oleh undang-undang. Ya iyalah, undang-undang negeri kafir. Coba kalau Anda punya visi, anak saya akan jadi mufti di Australia. Yes. Amin, insyaallah. Gitu loh. Nah, setelah itu kan ditapaki tuh, setelah itu kan jalan pendidikannya untuk jadi orang besar di situ. Kalau sudah begitu mah jangan tinggalkan negeri itu, Bu. Ya kan? Itu malah negeri amal soleh kita itu. Gitu ya? Oh iya, ini masalah visi. Ya. Ya. Ya, Ustaz. Iya, Ustaz, Masya Allah berarti walaupun kita tinggal di lingkungan yang seperti ini, kita masih punya kesempatan ya Ustaz untuk membangun. Sangat. Baik lagi, Insya Allah Allah jaga. Maaf, ini Ustaz, masih ada waktu nggak satu pertanyaan terakhir Ustaz? Silakan, satu pertanyaan terakhir silakan. Iya, ya Allah, kita sebetulnya musuh yang sangat nyata bagi para orang tua dalam era ini adalah gadget ya Ustadz ya. Iya, tolong beri kepada kami nasihat atau tips bagaimana cara, kita nggak mungkin melarang anak-anak kita sepenuhnya, karena memang mereka sekarang dari sekolah ketergantungan gitu ya, apalagi di Indonesia sekarang ada daring gitu ya Ustadz ya. Kita bagaimana cara tips mungkin dari Ustadz sendiri, ini kira-kira seperti apa nih kita memberikan gadget sampai di mana gitu bagi anak-anak kita gitu, mungkin itu Ustadz. Iya Bu, masa di Indonesia dengan daring umpamanya pandemi, gara-gara pandemi dan daring, kalau pembahasannya dari situ mulainya memang sudah terlambat. Maknanya adalah hari ini yang kemarin anak-anak tidak kita lepas pegang gadget, hari ini mau tidak mau mereka harus pegang gadget. Gitu kan? Mau tidak mau. Sehingga wong kemarin saja mereka tidak kita kasih gadget, kita tidak bisa kontrol. Nah, sekarang lagi yang mereka harus pegang gadget. Jadi kalau babnya hari ini terlambat. Pembahasannya kalau hari ini terlambat. Tapi apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa. Semua bisa diperbaiki insya Allah. Cuma tadi perlu perjuangan yang tidak sederhana karena kita sudah terlambat memberikan bekal. Nah, kalau saya berikan beberapa step ini Bu, mungkin ringkas saja ya, bahwa tolong diperhatikan bahwa nanti buka surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Ya, saya sering sampaikan itu. Memberikan harta itu Bu, kepada mereka yang belum sempurna akalnya itu tidak boleh. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Mereka hanya boleh warzuquhum fiha waksuhum. Mereka hanya boleh dapat makan, minum tentu, dan dapat pakaian. Sudah cukup. Dan anak-anak termasuk yang sufaha, yang belum matang akalnya. Nah, gadget itu tidak boleh, dan itu larangannya jelas. Ayat ini, ayat 5 ini larangannya jelas. Jadi tidak boleh loh. Nggak boleh sembarang itu nggak boleh. Ya kan, sementara kita ini dengan hanya sesederhana alasan, saya kan harus komunikasi dengan anak saya. Sesederhana itu, ya kan? Kemudian kita korbankan anak kita, gitu. Ya kan? Ini kan zaman berbeda. Iya, oke, zaman berbeda, tapi kan pendidikan Islam tidak berubah. Pendidikan Islam tidak berubah, kan? Nah, kapan saya boleh memberikan harta dalam jumlah besar? Kan gadget termasuk yang harta dalam jumlah besar kan untuk anak-anak kan? Kalau secara rupiah harganya bisa jutaan rupiah kan gitu. Nah, itu kan tidak sembarang. Ayat setelahnya menyampaikan, ayat 6. وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Di sana ada bab ujian. Jadi orang tua itu disuruh nguji anaknya dulu, Bu. Pernah nggak kita nguji anak kita? Ujian harta yuk, nggak pernah nggak? Main kasih-kasih aja kan kita ini. Gadget, Ma aku perlu gadget, ya nih nanti besok mau beli besok. Ya kan? Pernah nggak diuji? Kalau ujian tuh Bu, ada lulus, ada nggak lulus, ya kan? Namanya ujian. Oke, nak, ini Mama kasih untuk keperluannya ini. Gadget ini visinya ini. Oke, jangan lakukan ini. Oke. Kemudian, tapi nanti kita evaluasi ya, 1 bulan atau 2 bulan kita evaluasi. Oke, 1 bulan berlalu kita evaluasi. Gimana? Kita diskusi, dialog. Mamanya mengatakan, kamu belum lulus, nak. Maka gadget dicabut. Pernah nggak begitu?
Nggak pernah. Padahal itu perintah ayat. Baca ulang Bu nanti An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Gitu ya. Jadi indahnya kalau pakai panduan Quran itu Masya Allah. Ya kan? Luar biasa panduan ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah terlanjur, ini pembahasan kalau sudah terlanjur. Ketika pembahasan sudah terlanjur dan mereka ada yang bahkan anak tidak bisa lepas dari gadget, nah itu kalau itu sudah lain lagi. Kalau kecanduan itu lain cerita. Tapi kalau yang babnya terlanjur atau ya, wah anak-anak kecanduan sih nggak terlalu lah, tapi mereka bergaulnya dan jelas dampaknya tidak baik, ya maka kemudian tadi Bu, Anda punya pilihan-pilihan tadi saya sampaikan. Anda mau melakukan tahapan menyapih atau membatasi, silahkan. Kan dipotong sama sekali nggak bisa, umpamanya. Karena apalagi tugas sekolah. Oke, kalau gitu kan dikasih controlling dan pembatasan. Sambil terus dimasukkan nilai-nilai. Karena pembatasan saja tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Nanti kalau anak-anak punya uang, ya kan, dia akan beli gadget sendiri. Gitu kan? Dia akan bilang, "Lu kenapa mama intervensi? Ini uang aku kok." Ya kan? Ini yang HP yang mama kasih aku kembaliin ke mama nih. Ya kan? Makanya harus masuk nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab terhadap harta, tentang bagaimana harta itu di sisi Allah. Bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti di akhirat kecuali tanya 4 hal. Dari 4 pertanyaan itu, yang pertanyaannya banyak cuma harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat dan dikemanakan tuh harta. Yang lain pertanyaannya 1, tapi untuk harta pertanyaannya 2. Diceritakan, disampaikan, diberikan nilai dalam Islam segala macam. Sampai ketika dia megang gadget itu penuh tanggung jawab. Itu penuh tanggung jawab. Jadi yang belum terlambat, saya minta untuk diprosesi ayat 5 dan ayat 6 dari surat Al-Nisa. Yang sudah terlanjur, maka tolong dibuatkan pembatasan semampu kita, tapi terus kasih nilai. Dikasih nilai-nilai yang baik, dilakukan pembatasan semampunya. Kalau sudah cukup. Gitu ya, pokoknya kalau di Indonesia ada daring kan ada jamnya, ada waktunya. Selesai daring, tutup, diambil. Oke, nak cukup. Karena nanti daringnya setengah jam, berselancar di medsosnya 3 jam ya. Gitu Ibu, mudah-mudahan Allah berkahi. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Atas ilmu yang diberikan untuk hari ini. Semoga kita bisa uti-uti di sini dan yang di Zoom bisa menerapkan ilmu yang Ustadz berikan pada kita semua hari ini. Mungkin Ustadz bisa tentang parenting nabawi. Mungkin ada permintaan Ustadz, mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit masalah parenting nabawi sebagai penutup dari Ustadz gitu. Iya Bu, singkat saja, parenting nabawiyah itu kan istilah yang kita beri nama, ya kan? Namanya itu cuma sekedar nama, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah ketika saya dulu kasihan pada keluarga-keluarga Muslim ini yang dapat panduannya dari berbagai macam arah yang ternyata tidak memberi banyak solusi, sudah sulit konsepnya, sulit diterapkannya, hasilnya tidak maksimal. Padahal kalau kita melihat dalam syariat Islam itu ya Allah betapa mudahnya. Ya perjuangan pasti, lelah pasti, itu dunia itu pasti lelah. Cuma tidak sesulit seperti yang tadi, yang konsep lain. Hasilnya dahsyat. Maka kemudian saya bilang yuk kita usung konsep belajar tentang parenting ini, tapi literaturnya murni dari Quran, dari hadis Nabi, dari kitab-kitab para ulama. Sehingga tidak pakai teori Barat hari ini, teori-teori dari mana, nggak pakai teori Barat, nggak pakai teori Timur, ya kan? Kita pakai teorinya bagaimana Quran bicara, gimana hadis bicara, gimana tafsirnya, gimana penjelasan para ulama, mana kitab-kitab para ulama yang membahas tentang itu. Nah itu yang kita ingin suguhkan dan kemudian kita buat kelas, kita buat kelas, dibuat kelasnya kelas artinya waktunya ringan, bukan waktu yang intensif, tidak, karena pasti mengingat kesibukan. Kalau yang pola di kami di sini itu belajarnya itu kurikulumnya itu 3 level kalau nggak salah ya, 3 level dibuat itu setahun kalau saya nggak salah ingat, tapi
belajarnya hanya 1 bulan itu hanya 2 hari. Dan biasanya nyari 1 hari Sabtu, 1 hari Ahad. Gitu. Jadi sebulan itu cuma 2 hari, kemudian nanti buat level 1, masuk ke level 2, masuk level 3 gitu ya. Dan seterusnya, kemudian alhamdulillah teman-teman yang sudah belajar itu sampai hari ini mereka memberikan testimoni yang sangat positif dan baik, dan mereka masih suka kumpul pertemuan. Dan yang ikut kurikulum ini bukan hanya ibunya, bukan hanya istri. Ada prosentase, walaupun tidak banyak, tapi ada prosentase yang harus datang suami istri. Itu tidak hanya istri, jadi ada sekian persen istri saja, ada sekian persen suami dan istri. Gitu ya. Sebenarnya saya ingin buat khusus yang datang adalah bapak-bapak. Itu nampaknya masih perlu perjuangan kadang-kadang itu. Oke, tapi setidaknya itu dibuat. Jadi ada prosentase istri, ada prosentase sekian persennya adalah suami dan istri. Begitu seterusnya, dan kemudian sampai hari ini yang sudah selesai itu kemudian masih terus berjalan, alhamdulillah teman-teman komunitasnya, kemudian mereka suka buat pertemuan 3 bulanan, suami istri itu kumpul bareng segala macam lah. Ya saya hanya bersyukur ketika itu memberikan sumbangsih bagi keluarga-keluarga dan mendapatkan bimbingan, dan memang ada banyak sekali perubahan yang mendasar dari keluarga-keluarga setelah belajar parenting nabawiyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti terbuka kemungkinan ya Ustadz bagi ibu-ibu di sini untuk belajar. Insya Allah Bu, Insya Allah. Kenapa tidak? Insya Allah. Ada kurikulumnya, ada modulnya. Nanti kalau mau saya suruh teman-teman yang di sini untuk mengirimkannya. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang diberikan hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallah ukti yang telah bergabung. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Ustadz, dan mungkin kita akan membuka kelas parenting nabawi yang akan diasuh oleh Ustadz Budi Asari. Insya Allah ya. Bismillah. Ya, bismillah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Sebagai doa penutup, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu semuanya ya, barakallah. Saya mohon izin, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.